Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani semua, selamat pagi, selamat berbagi pengalaman ya dengan teman-teman yang tergabung di komunitas Agromas Nusantara. Pagi ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang kapan hari bertanya terkait padi mentik susu atau padi mentik susu wangi ya. Jadi sekilas yang di hadapan saya ini, ini adalah MS, ini padi mentik susu bersih. Ini kita tandai karena memang kalau yang ini nanti kita siapkan untuk benih ya, bersih, kondisi sudah bloweran. Ini adalah benih dari mentik susu yang tergolong umur genja. Jadi perlu kita sampaikan, kalau kita dari Bank Benih ya, informasi dari teman-teman Bank Benih yang ada di BP Bogor, bahwa mentik susu itu saat ini ada dua, ada yang agak panjang tapi umurnya dalam ya, itu mentik susu yang umurnya lebih dari 120 hari. Nah, ciri khas dari yang umur panjang itu adalah wanginya dan bentuk bulirnya. Nah, jadi bentuk bulirnya lebih ramping panjang dan aromanya atau baunya lebih harum. Sedangkan yang di depan kita ini adalah mentik susu genja karena umurnya kurang lebih 90 HST hari setelah tanam ya, atau sekitar 115-120 hari setelah sebar. Nah, kondisinya atau bentuk penampilannya dia lebih khas ke padi-padi javanica. Nah, ini ya. Jadi dia bulat agak bulat ya, tapi tidak terlalu bulat seperti japonica atau beras Jepang. Tapi dia bentuknya adalah javanica. Javanica itu padi-padi yang terahnya ada di Nusantara, atau ada yang menyebutnya dengan sub japonica. Ada yang menyebut sub japonica. Nah, sekilas untuk memberi pengetahuan atau berbagi ilmu terkait mentik susu, supaya karena kemarin ada beberapa keluhan teman-teman itu yang sudah beli baik secara online, ternyata yang dikirim itu bukan mentik susu tapi hanya mentik wangi. Nah, penampilan sekilas mentik wangi dengan mentik susu itu memang hampir sama kalau dari segi bentuk gabah ya. Bentuk gabahnya juga tergolong, kalau orang lamanya menyebutnya itu adalah padi mentik. Padi mentik itu bentuk bulunya seperti ini. Nah, ini atau javanica ya. Padi-padi sub japonica atau javanica, bentuk bulirnya dia bulat ya, agak bulat. Nah, kemudian kita lihat di sini, ambilkan. Nah, ini kelihatan, nanti teman-teman bisa membedakan ya. Ini dari segi bentuk yang mentik susu genja. Kemudian ini kalau kita cium ya, umpamanya ini kan kita simpan di sak atau gelangsing. Dari segi aroma, kemudian kalau kita simpan di sak atau gelangsing seperti ini biasanya kalau awal kita buka itu pasti tercium bau harum ya, mirip seperti pandan. Jadi tadi adalah dari segi bentuk bulir, kemudian aroma, kemudian dari kulit sekam, ini bisa diamati ya. Ini ciri-ciri yang membedakan mentik susu dengan mentik wangi. Kemudian nanti kalau kita lihat, nah saya kasih contoh, ini kita buka. Mengapa ini disebut sebagai mentik susu? Karena memang warnanya. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Ini saya bukalah. Nah, mana ini? Nah, ini kita buka ya, kita ambil satu. Nah, ini kita buka. Kita lihat bentuk berasnya sama warna beras. Nah, ini bentuk berasnya adalah seperti ini. Nah, ini bentuk beras dari mentik susu
yang asli ya, yang umurnya genjah, yaitu sekitar 90 hari setelah tanam. Jadi ini tidak bening, tetapi seperti beras ketan tapi bukan ketan, dan memang tidak sepunel ketan. Nah, ini adalah mentik susu asli. Kemudian kalau kita patahkan, nah kita patahkan gini ya. Nah, bisa dilihat dalamnya juga putih seperti susu, sehingga dari sinilah dia disebut sebagai mentik susu. Nah, ini kalau kita cium sekali lagi ini adalah harum, terutama nanti ketika di tanak atau dimasak. Nah, kelebihan lain dari mentik susu ini adalah dari rasa ya, tekstur, kemudian aroma. Rasanya terkenal enak untuk organoleptik atau rasa, aromanya harum, dan dia juga teksturnya adalah punel atau pulen. Ya, jadi ini banyak digemari oleh para pegiat, terutama untuk yang mereka membudidayakan dengan pola sehat. Nah, ini mentik susu. Nah, kelihatan ya, dilihat ini. Kita lihat salah satu ciri khas juga untuk membedakan tanaman padi atau padi satu varietas dengan varietas yang lainnya adalah untuk bentuk bulir ya, kemudian kondisi atau bentuk ciri kulit sekamnya ini bisa menjadi satu acuan. Nah, ini ya, kita lihat garisnya ini. Ini kemudian dia agak tebal juga sekamnya ya, dengan bentuk bulir beras yang seperti di depan tadi. Nah itu sekilas berbagi pengalaman kita kondisi benih dari atau gabah dari mentik susu wangi, supaya teman-teman kalau membeli dari yang belum dikenal atau jelas, baik itu secara online maupun langsung, nanti tidak tertipu dengan mentik susu yang abal-abal. Karena apa? Sekali lagi, mentik susu wangi ini saat ini menjadi tren ya di kalangan pegiat beras, terutama untuk beras sehat ya, karena dia dipilih sekali lagi karena aroma, rasa, dan teksturnya itu sesuai dengan lidahnya orang Jawa pada umumnya, karena dia punel, harum, dan enak ya. Bahkan ada yang menyampaikan orang kalau sudah pernah makan mentik susu itu biasanya kalau makan padi atau varietas yang lain itu biasanya nanti terasa hambar. Nah, ini masalah itu nanti bisa dibuktikan langsung dengan mencoba untuk memasak dari padi mentik susu. Syukur-syukur nanti mentik susunya dipola dengan pola sehat atau pola organik ya. Demikian berbagi pengalaman kita terkait padi mentik susu dan benih mentik susu yang asli, anti abal-abal. Dari saya, Heri, petani agronomis Lamongan ya. Kita tetap semangat berbagi informasi sehingga nanti bisa memberi manfaat kepada sedulur tani kita.